Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Prianto, kelas manajemen F dengan nomor NPM D119040446. Akan memaparkan materi internasional financial market atau yang disebut juga pasar keuangan internasional. Untuk itu saya akan memaparkannya. Pengertian pasar keuangan internasional. Pasar keuangan adalah merupakan mekanisme pasar di mana dimungkinkannya bagi seorang korporasi untuk dengan mudah melakukan transaksi penjualan maupun pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan atau yang disebut saham atau obligasi. Pengertian pasar keuangan internasional. Dalam pasar keuangan internasional, pertemuan antar pembeli dan penjual memiliki negara sebagai subjek perdagangan produk keuangan dalam berbagai cara termasuk penggunaan bursa efek. Pengertian pasar keuangan internasional. Pasar nilai tukar internasional berfungsi untuk memudahkan pertukaran mata uang dan memfasilitasi perdagangan dan keuangan internasional. Sistem yang digunakan dalam pertukaran mata uang asing ini telah berubah dari masa ke masa. Diawali dengan standar emas lalu menjadi perjanjian tingkat kurs tetap dan akhirnya menjadi sistem kurs mengambang. Motif menggunakan pasar keuangan internasional. Adanya batasan-batasan membuat pasar aset real atau aset keuangan tidak dapat berintegrasi secara sempurna. Batasan tersebut berupa perbedaan pajak, biaya masuk, kuota, sulit berpindahnya tenaga kerja, perbedaan budaya, perbedaan pelaporan keuangan, dan biaya komunikasi informasi yang cukup tinggi antara negara. Namun adanya batasan ini juga memberikan peluang yang dapat menarik kreditor dan investor asing. Berbeda adanya batasan-batasan seperti ini membuat kondisi perekonomian suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Keunikan perekonomian dari suatu negara yang memberikan keuntungan akan menarik kreditor dan investor asing untuk berusaha di negara tersebut. Hal ini menciptakan internasionalisasi pasar keuangan. Motif menggunakan pasar keuangan internasional. Motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing. Yang pertama, tingginya tingkat suku bunga asing. Beberapa negara mengalami kekurangan dana pinjaman sehingga menyebabkan tingkat bunga di negara tersebut menjadi tinggi. Yang kedua, taksiran kurs mata uang. Pada umumnya, kreditor akan memasukkan modalnya pada negara di mana mata uangnya diharapkan akan menguat terhadap mata uang kredit tersebut. Kreditor akan memperoleh manfaat saat mata uang hutang menguat terhadap mata uang kreditor. Yang ketiga, diversifikasi internasional. Manfaat verifikasi internasional adalah dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan pada peminjaman secara bersamaan. Jika negara-negara yang diberikan pinjaman cenderung memiliki siklus usaha yang serupa, maka verifikasi tersebut akan kurang menguntungkan. Jenis-jenis pasar keuangan internasional. Transaksi internasional semakin diperlancar dengan tumbuhnya berbagai pasar keuangan internasional. Masing-masing pasar ini mempunyai spesialisasi yang berbeda dalam fungsinya sebagai perantara unit ekonomi yang memiliki kelebihan dana dan unit ekonomi kekurangan dana. Jenis-jenis pasar keuangan internasional. Transaksi internasional semakin diperlancar dengan tumbuhnya berbagai pasar keuangan internasional. Masing-masing pasar ini mempunyai spesialisasi yang berbeda dalam fungsinya sebagai perantara unit ekonomi yang memiliki kelebihan dana dan unit ekonomi kekurangan dana. Jenis-jenis pasar keuangan internasional. Jenis-jenis pasar yang dikenal dalam pasar keuangan internasional ada sebagai berikut. Yang pertama, pasar valuta asing atau pasar uang internasional. Pasar valuta asing adalah pasar yang menyediakan sarana fisik dan institusional untuk melakukan perdagangan valuta asing, menentukan nilai tukar, dan menerapkan manajemen valuta asing. Pasar ini berfungsi untuk memastikan bahwa dana akan ditransfer secara efisien dari pihak yang memiliki kelebihan dana, yaitu penabung, pada pihak yang membutuhkan atau peminjam. Jenis-jenis pasar keuangan internasional. Jenis-jenis pasar yang dikenal dalam pasar keuangan internasional adalah sebagai berikut. Yang kedua, pasar euro currency. Pasar euro currency memudahkan transfer dana internasional khususnya yang berjangka waktu pendek. Dalam pasar ini, bank-bank komersial memakai perantara menerima deposito berjangka pendek dalam berbagai mata uang, kemudian memanfaatkan dana ini untuk disalurkan dalam kredit yang berjangka pendek juga.
Biasanya transaksi dilakukan dalam kategori perdagangan. Jenis-jenis pasar keuangan internasional. Jenis-jenis pasar dikenal dalam pasar keuangan internasional adalah sebagai berikut. Yang ketiga, pasar euro kredit. Pasar euro kredit melayani unit ekonomi yang kekurangan dana, terutama kredit jangka menengah, biasanya lebih dari 1 tahun, dan masa jatuh temponya umumnya 5 tahun. Jenis-jenis pasar keuangan internasional. Jenis-jenis pasar yang dikenalkan dalam pasar keuangan internasional adalah sebagai berikut. Yang keempat, pasar Eurobond. Pasar Eurobond memudahkan transfer dana jangka panjang dari pihak yang kelebihan dana kepada yang kekurangan dana. Dengan kata lain, pasar Eurobond mengisi kekosongan penyediaan dana jangka panjang yang tidak dapat diberikan oleh pasar euro currency dan euro kredit. Jenis-jenis pasar keuangan internasional. Jenis-jenis pasar yang dikenal dalam pasar keuangan internasional adalah sebagai berikut. Yang kelima, pasar modal internasional. Selain dari pasar obligasi internasional, MNC juga dapat memperoleh dana jangka panjang dengan menjual saham di pasar internasional. Saham yang ditawarkan lebih mudah terjual jika ditawarkan di beberapa pasar. Perbandingan pasar keuangan internasional dan bagaimana pasar keuangan mempengaruhi nilai MNC. Pergerakan arus kas asing dari suatu MNC dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi yang seluruhnya membutuhkan pasar nilai tukar asing. Keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang A, perdagangan asing dan klien bisnis atau ekspor-impor. Ekspor akan menghasilkan arus masuk kas asing, sementara impor membutuhkan arus kas keluar asing. B, investasi asing langsung atau akuisisi aset real. Angsi fungsi ini membutuhkan arus kas keluar namun menghasilkan arus masuk kas di masa yang akan datang, berupa dividen untuk induk perusahaan MNC atau penjualan aset asing tersebut. C, investasi jangka pendek atau pendanaan dalam bentuk sekuritas asing. Yang D, pendanaan jangka panjang dalam bentuk obligasi internasional atau bursa saham asing. Studi kasus. Minggu ini pasar dibuat cemas oleh adanya isu gagal bayar utang pengembang properti terbesar Cina, Avengers. Bursa saham Hong Kong sampai AS sempat dianjlok dibuatnya. Kesulitan likuiditas sehingga membuat resiko gagal bayar meningkat. Kekhawatiran akan adanya default memicu pasar saham menjadi reaktif. Indeks Hang Seng sempat karam lebih dari 3%. Kemudian Wall Street juga sempat minus lebih dari 1,5%, dan indeks volatilitas VIX yang dikenal dengan Fear Index naik level 2,6,7%, tertinggi sejak Mei 2021. Di sisi lain, Bank Sentral Cina atau PBOC juga menggelontorkan likuiditas sebesar 18,6 miliar dolar. Untuk perbankan turut membantu pasar yang tadinya bergejolak menjadi lebih tenang. Namun, banyak juga yang tidak sependapat dengan hal tersebut, dikarenakan exposure investor asing terdapat obligasi Evergrande terbilang tak sebentar. Lehman Brothers kala itu, menurut catatan Bloomberg, lebih dari 1/4 dari gagal bayar tersebut disumbang oleh sektor properti. Keseluruhan sektor properti di Cina memang menjadi salah satu faktor yang membuat prospek pertumbuhan ekonomi negeri Panda terhambat. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, perlambatan ekonomi Cina tentu akan berdampak pada negara-negara yang punya kemitraan kuat seperti Indonesia. Menurut studi yang dilakukan oleh Bank Dunia, setiap penurunan 1% ekonomi Cina maka akan berdampak pada penurunan sebesar 0,5 pada perekonomian domestik. Jika krisis Evergrande ini tak segera dapat ditangani, Indonesia juga harus siap-siap merasakan dampak getirnya.